Akhirnya dibilang anaknya udah meninggal, Pak. Damn. Saat itu dia cuman oh ya sudah katanya. Berarti bener apa yang saya tebak. Dijemput sama ibunya, Pak. What? Ntar kemana aja lu? Lu mesti jelasin ke pemirsa. Kemerisah. Asal Anda tahu, saya capek di belakang kamera, Pak. Jadi ya udah lama banget sebenarnya Kita nggak duduk bertiga. nggak nongol dan kita duduk Kita bertiga bertiga, kayak udah gini lama. karena memang Kimata sejatinya itu adalah obrolan Sejatinya. cowok-cowok yang penuh gelisah. Iya kan? Bapak-bapak banget kita ini. Enak kan? Apa tuh? Membiarkan saya di belakang kamera. Nggak, salah. Salah. Jadi kita yang nanya. Enak kan di sini? Oke, Bapak. Ketemu lagi ya. Kimata. Kita mau cerita. Bentar, Pak. Gojeknya datang. Wah, pesen apa Pak? Udah suruh ngebel aja, Pak. Suruh ngebel. Good food is coming. Wih, Ya udah biarin food ngebel. good. Oke, kita lanjut lagi. Malam hari ini kita akan cerita seperti biasa ya. Dulu-dulu kan kalau ngeliat kita bertiga itu selalu ada cerita ya, ya kan? Cerita apa kita malam ini? Ceritanya dari Om Fuad. Jadi Om Fuad kemarin itu baru menjalani satu ritual sunat kedua. Habis, Pak. Habis. Hah? Nggak, tapi Lu ada cerita? ketemu salah satu fans. Kimata. Iya. Wih, Bukan fans. terima kasih. Sobat lah. Sobat karib Kimata. Asik kan, sobat. Jadi Ganti. panjang tuh ya. Sorry. Sorry. Sokap. Sokap. Ini Mbak Bre. Mas Bre. Enggak, ini Mbak Bre yang cerita. Oh, ini Mas. Mbak Iya, Bre. ini Mbak Bre yang cerita. Jadi dia tuh sering nonton cerita kita, sering nonton channel kita sampai dengan penelusuran dan itu. Pasti cantik. Ya, saya kalau ngobrol sama dia. Diketemuin sendiri, Pak. Iya. Dia nggak pengen orangnya didatengin ke sini, Bukan. jadi lewat dia ceritanya. Bukan. Jadi dia itu pernah waktu itu saya ajak udah ini aja ngobrol sama kita gitu. Enggak katanya. Dia malu sama kamera katanya. Tapi sama saya nggak malu. Emang Tit. telat Pak, telat tuh bunyinya. Ya, udah nanti dia yang ngatur. Jadi dia tuh ceritanya itu waktu masa mudanya dia itu dia dua bersaudara perempuan dua-duanya. Kakaknya menikah duluan. Akhirnya dia tinggal sama ibunya karena bapaknya sudah meninggal. Bapaknya ini mantan tentara lah dulunya itu. Terus habis gitu hiduplah dia itu cuma sama si ibunya ini, ngurusin ibunya lah gitu. Nah, makin kesini tuh ibunya tuh sering udah mulai sakit karena memang Umur ya? memang udah umur gitu. Terus sampai ibunya tuh bilang udah kamu nggak usah kerja. Lah gimana kalau nggak kerja gitu ya? Ngomong Udah hidupnya. gimana? Oh, tapi Akhirnya dia, sorry, belum nikah. belum. Terus habis gitu, oh sekarang udah Pak. Oh, udah. Sekarang udah. Ini enggak. Pada saat itu pada belum. saat itu belum menikah. Terus akhirnya karena dia jago masak gitu ya, dia bikinlah makanan di rumah, and then dijual kayak gitu ada orangnya. Catering kecil lah. Kayak Gitu. catering kecil. Nah terus namanya juga orang dalam rumah ya Pak, mungkin dia bosen kali ya. Akhirnya dia merantau lah ceritanya itu ke Jakarta. Terus ibunya bilang, tadinya di mana? Dia di Semarang ya? bukan. Di mana dia? Apa tuh namanya itu? Purwakarta apa ya? Lupa saya Pak. Pokoknya ada Purwakarta Jawa deket Barat. dong. Oh, Jawa Barat. Iya Purwakarta. Kalau Purwokerto Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Terus akhirnya dia merantau, terus menikah. Ini ceritanya nih Pak, dia Iya. menikah. Setelah menikah kan otomatis kan balik toh, menikah di kampungnya kan. Habis gitu dia balik lagi ke Jakarta. Ibunya nih makin lama makin sakit. Di Purwakarta ini. Makin lama makin sakit. Akhirnya di telepon, kamu nggak bisa pulang aja apa? Dia bilang gitu. Ibunya nih, oh ya sudah deh, oke kata gitu. Saat itu Pak dia hamil 4 bulan. Oh, si yang cerita ini. Si perempuan ini. Dia pulang, habis gitu dibawalah ke dokter. Kok makin parah Si gitu kan ibunya ya. Si nih ya? ibunya nih. Udahlah kita ke dokter aja gitu. Selama 1 minggu, dia nggak cerita Pak penyakitnya apa, ya. Selama 1 minggu di rumah sakit dia jaga. Otomatis kan Yang lagi yang hamil. namanya ya hamil kan? kan gitu. Terus dilihat sama ibunya, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Dia nutupin seperti itu. Di beberapa malam setelah 7 hari itu, kayak kamar sebelah gitu loh Pak. Di rumah sakit? Di rumah sakit itu meninggal.
di kamar sebelahnya ini. Tapi beda kamar. Beda bukan- kamar, beda biasanya kamar. ada dua Kan ada bilik gitu kan. enggak. Ini beda kamar, meninggal. Terus tiba-tiba ibunya tuh ngomong gini, pokoknya aku minta pulang. Aku Si nggak, ibunya nih? Ibunya, aku nggak mau meninggal di rumah sakit. Lu nggak bisa dong, nggak boleh, jangan katanya gitu. Aku deg-degan Pak. Jangan, Daun gerak-gerak sendiri Pak. kena angin. Enggak Pak. Iya, Enggak. jangan katanya gitu kan. Enggak, itu kan kandang. Oh, kena nggak tetesan makan. air. Ini saya mau cerita. Iya, iya. Maaf. Lanjut, Pak. Pokoknya aku minta pulang katanya gitu. Padahal sama dokternya nggak boleh. Dilarang pulang. Nggak boleh sampai perawatannya selesai dulu gitu. Ngotot pulang lah, ya kan? Pulang di rumah dia minta dimandiin lah katanya gitu. Karena udah nggak kuat jalan ngomongnya gitu. Mandiin, diantar ke kamar mandi, ini selesai. 2-3 harian lah gitu ya. 2-3 harian tiba-tiba gini, sakit perut katanya gitu. Nyokapnya nih. Heeh, sakit perut. Ya udah ayo mau ke kamar mandi, nggak mau, digendong. Aduh. Dia mikir kan, Kan gua hamil nih. mikir gitu kan. Kan aku hamil, tolonglah. Gitu ibunya. Ibunya ngomong gitu? Iya, tolonglah. Aduh, itu bimbang sih. Udah tuh, Iya. ya kan? Ya udah ayo katanya. Terus akhirnya digendong kamar mandi. Ma udah ma, nggak keluar. Akhirnya dibuka tuh pintunya kan. Yang dilakukan sama ibunya tuh di kaca terus bilang gini, aku cantik ya. Aduh. Gitu, ya kan? Feeling gue nggak Iya, enak iya, nih, feeling gue gue. nggak Iya, enak. iya udah Bikin iya, film-film, Pak. iya kata gitu. Enggak, tapi bener gak sih aku tuh cantik? Iya kok mama cantik kok kata gitu. Iya. Ya udah ayo tidur aja ya, tidur, selesai tidur gitu. Terus tiba-tiba kayak orang ngorok Pak, Iya. kayak orang ngorok gitu. Terus, mah, ngoroknya kenceng banget kata gitu. Udahlah mama itu ngantuk kata gitu. Terus habis gitu diam aja, diam. Muntah lu dia. Masuk angin. Enggak apa-apa. Terus Pak. Minum. Ditepok nggak bangun Jo. Ya, udah nih dipanggil lah tetangga. Dia panik, dia panggil tetangga. Ini tolong liatin dong ibu saya katanya gini. Udah tuh pas nyampe, ibunya bangun gitu. Normal. Enggak, ya tetap selayaknya orang lemes gitu. Terus tetangga itu bilang gini, Mbak, panggil Pak Ustadz aja ya, gitu. Kata Kata tetangganya. tetangganya. Kenapa? Dia bilang gitu kan. Si ibunya nih, apa anaknya? Bukan si anaknya, panggilin Pak Ustadz aja ya gitu. Kenapa emang katanya? Terus ibunya jawab, udah nggak apa-apa, panggil aja. Panggil Pak Ustadz nih ceritanya. Ustadz Romli. Namanya tahu ya. Rugal. Pak Rugal tuh film. Itu film. Bapak ganggu cerita saya. Udah tuh kan, Udah. ya kan. Terus kayak gini nih, tidur di sini ya dia Oh, gitu. iya, Ya udah iya. sini, Senderan ya udah ya. sini ditemenin gitu. Katanya. Udah jangan dipikir sakitnya katanya gitu. Oh, ini si ibunya Si- dirangkul. Pak Haji, dirangkul Pak gitu. Ustadz nih. Enggak apa-apa. Kamu itu gitu-gituin. Kamu itu digituin. Pak Ustadz Terus Pak Ustadz, digangguin. bukan si anak ini di samping ibunya. Habis gitu Pak Ustadz gini, Mbak, boleh minggir sebentar nggak? Apa sih Pak Ustadz? Ibu saya tuh lagi ngomong. Hah? Pak Ustadz gitu. Enggak, minggir dulu sebentar. Saya mau di sampingnya. Minggir dulu. Enggak katanya. Ini lagi ngobrol nih sama saya. Wih. Gua tahu nih, gua udah tahu ujungnya nih. Habis gitu, ternyata si perempuan ini dengar suara gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hah? Kok innalillahi? Mah? Dia cerita, udah nggak apa-apa. Ibunya ngomong gitu, nggak tahu di sebelahnya sudah ada yang ngazanin Pak. Di kuping sebelah kanan udah ada yang ngazanin. Jadi Pak Ustadznya bilang, ibumu tuh udah meninggal. Yang diajak, ya pada saat Pak Ustadznya datang, Itu udah nggak ada. disuruh minggir itu Kan mau gua udah tahu tuh. didoain. Gue udah paham tuh. Enggak katanya. Ini barusan aku ngobrol kata gitu. Mbak nggak lihat di sebelah Mbak sudah ada yang ngazanin gitu. Yang ngajarin itu siapa? Tetangganya. Oh. Laki tapi laki kan yang atau aturannya gitu kan ya kalau nggak salah ya. laki. Heeh. Udah tuh. Dan mau nangis gimana karena dia bingung gitu. Padahal Enggak. Tapi pada saat si Pak Ustadz itu bilang ibunya sudah meninggal, dia masih ngerangkul. masih. Masih ngobrol. Mah, Masih. Masih. Enggak, ini barusan jawab kata gitu.
udah nggak apa-apa kamu itu, udah nggak apa-apa. Si ibunya ngomong gitu? Iya. Tapi posisinya udah Sebenarnya orang-orang itu ngelihat posisinya udah meninggal. Udah meninggal. Tapi dia ngelihatnya beda. Sudah ya, selesai. Sampai di situ. Itu babak pertama nih ceritanya. Wih, babak kedua biasanya lebih seru. Iya, and then Kayak bola. setelah dimakamkan beberapa bulan berlangsunglah itu kehamilan. Kehamilan. Kan ya itu terakhir tadi kan 4 4 bulan kan. Hmm. Ada cerita sampai dengan tidak ada cerita sampai dengan waktu kelahiran. Bawalah ke rumah sakit gitu. Di Jakarta. Di Jakarta karena udah balik ke Jakarta. Pada saat diperiksa ke rumah sakit, menurut cerita dia, itu harusnya itu sudah melahirkan. Dia tidak merasakan apa-apa, Pak. Nggak sakit, nggak mules, nggak ada. Kontraksi gitu nggak ada. Dan sudah masuk minggunya sampai lebih 2 hari. Paham kan maksudnya kalau orang melahirkan kan begitu ya, udah ditentukan, tapi sudah lewat 2 hari. Akhirnya gini, kita induksi kan gitu kan ya, kayak udahlah cerita induksi udah selesai, sampai menjelang maghrib nggak ada kontraksi apapun. Nah, ini part yang seru. Kontraksinya berapa pintu tuh, Pak? Itu kontrakan. Oh, kontrakan. Setelah itu pas dia di kamar, akhirnya dibawa ke ICU karena takut kenapa-napa, Ini dibawa ke ICU. masih diinduksi itu ya? Dalam posisi diinduksi dia udah pasrah posisi siap, ya udah deh. Disiap-siapin aja deh gitu. Udah siap untuk lahirkan. lahirin. Iya. Dia nengok ke pintu, Pak. Ada perempuan di balik pintu itu, Pak. Ibunya. Terus ya udah, Ibu. Iya nih, dia bilang gitu. Ini nih. Brel keluar. Ditepok-tepok, dibeset, habis gitu dibawa ke inkubator. Dia pingsan, Pak. Si temen lo ini? Temen ini, blek, pingsan. Semalaman lah, kan itu kan habis maghrib lah ya. Besok paginya dia bangun, terus dia nanya, anak saya mana? Kata gitu. Lagi diinduksi atau di mana? Karena Inkubator. lagi di inkubator atau di mana? Karena yang barengan sama saya itu semua sudah nyusuin. Gitu. Akhirnya dibilang anaknya udah meninggal, Pak. Damn. Saat itu dia cuman oh ya sudah katanya. Berarti bener apa yang saya tebak. Dijemput sama ibunya, Pak. Wah. Cek, merinding saya, Pak. Sampai kaki, Pak. Jadi dia ngelihat sosok ibunya. Saya udah tahu. Dan di situ dia sadar, saya Bang. ngeliat itu ada perempuan di situ katanya. Dan itu ibu Makanya saya. tadi gue tanya, ibunya? Saya nggak mau jawab dulu kan. Tapi menurut ini secara medisnya dijelaskan nggak secara medis kenapa anaknya meninggal? Dia sempat nanya sebenarnya karena memang pada saat sudah lewat 2 hari itu di minggunya itu udah nggak ada detak jantung. Keracunan. Nggak tahu, Nggak tidak tahu. Kalau itunya detailnya dia mungkin tidak mau cerita. Wah, ini cerita. Dan itu Tadi saya mau nanya, Pak, pas dibalik-balik itu biasanya kan bayi nangis. Saya mau nanya nih, nangis nggak, Pak? Gitu. dibalik dibawa ke inkubator. Pokoknya intinya gitu. Karena ceritanya. ibunya pingsan ya. Iya, tiba-tiba dia pingsan gitu. Ya kan, terus pas bangun-bangun begitu. Dan saat itu pertanyaan bodoh dari saya, Pak. Nangis nggak? Dia jawab, enggak. Siapa Maksudnya dianya nangis nggak anaknya meninggal? Anaknya gitu meninggal. kan? Enggak. Karena dia tahu dijemput sama ibunya. Iya. Sedih kali, Pak. Sedih. cerita Sebenarnya sedih. sedih, cuman pada saat dia cerita itu, gue tuh kayak gila nih perempuan kuat banget ya. Mentalnya itu loh maksudnya. Iya. Pak. Dari Kehilangan ibu, tapi pada saat ibunya meninggal, wah dia nangis lah ya, namanya juga kehilangan ibu. Karena Dia kan kaget nangis, juga itu. gimana. Tapi begitu, Pak, ceritanya. Jadi, sorry sebelum itu. Selama 9 bulan itu, maaf, saya agak kelewat ini, saya baru ke recall nih. Selama 9 bulan itu, ibunya itu ngikut, Pak. Wah, Pak, ini kayak film horor. Tirai Pak. kesibak. Oh iya. Terus Tapi ada penampakan ibu. enggak. Dia Cuman ngeliat Tapi dia tanda-tanda. meyakini bahwa itu adalah dia cuma ibunya. bilang gini, ya udah, kalau mau ngikutin ya udah, tapi jangan kayak begini, aku capek. Tapi kan memang biasanya gini, apalagi orang terdekat. Ini yang ceritanya menurut beberapa para praktisi supranatural ya. Orang-orang yang udah wafat dan punya kedekatan Bonding. sama orang yang Bonding tersayang, sekali ya. itu akan terus Pasti ngikut, ditemenin, iya. pasti ngikut. Ceritanya begitu. Tapi epicnya buat saya cerita itu adalah itu, Pak.
Oh ya sudah kalau udah meninggal. Dan dia tenang. Pertanyaan dari saya sekarang nih, peran suaminya apa sama itu? Suaminya itu nggak pernah Gini. diceritain, Pak. Oke. Kemana suami? Nggak tanggung jawab sama suaminya. Saya mau cerita. Oh iya, maaf. Jadi pada itu pertanyaan saya sama Pak sama dia. Saya nanya, pada saat itu ada suamimu ada gitu. Ada kok suaminya itu ada, cuman memang tidak Memang tidak tidak di- ada nggak ada andil ceritanya apapun aja gitu. lah. Gue takutnya suaminya ternyata Ntar dulu. ngambang juga. Waduh, Ntar dulu. Kejadian ketiga ya. Oh ini lanjut tadi bapak Setelah kedua 2 nih. bulan anaknya itu meninggal, diceraiin Pak sama suaminya. Kan saya bilang, macam apa? Macam Begitu apa? caranya. Jadi ini tuh sebenarnya antara horor sama tragis sih sebenarnya. Iya. ya tapi dia kisah hidupnya dia Kisah itu hidup. apa ya? Dari orang tuanya sakit, udah mulai, lalu pindah lagi, udah masa melahirkan, ada begitu lagi, udah 2 bulan lagi ceraiin. Iya. Karena Enggak tahu itu jangan dong. disangka Itu mau urusan masuk gitu. deh. Iya. Disangka mau masuk. Hebat. Berarti statusnya dia adalah janda. Nah, saya tahu Pak. Saya udah tahu Pak di akhirnya tuh gimana. Saya udah tahu. Sebagai laki-laki kita harus paham. Gitu. Iya kan? Mau menjalankan Miss Penda, Miss Penda. Apa itu, misi penyelamatan janda. Coba tolong nanti di hashtagnya itu ya, hashtag. Nanti jangan lupa, Pak Angga ya, dia pada saat mengedit itu Miss ditulis Penda. hashtag Miss Penda. Misi penyelamatan janda. Keren. Gua yang nggak ditonton. Oh iya. Enggak, soalnya kebiasaan Bapak dibilang ngapain kita nggak kenal. Siapa saya? Itu ceritanya, Pak. Kan ujungnya gue udah tahu, makanya gue biarin dulu dia cerita. Karena gue tahu, nih gue paham nih kayak ceritanya gue bilang. Tapi enggak, tapi poinnya adalah ceritanya memang seperti Tapi itu. iya. Dan itu buat saya ini sosok perempuan yang Tough. ini kuat banget, Pak, gitu loh. Ngejalanin sampai kayak gitu tuh kuat banget. Tapi gitu. biasanya di depan doang kuat, Pak. Iya, itu sih pasti. Di depan doang kuat, Pak. Bapak itu nggak usah ketawa-ketawa, ini saya serius. Blade, emang gue gak tahu kalau udah ada ngomongan kayak gitu. Iya kan, lo paham kan? Iya. Kita kan dulu anak bandel. Oh iya. Kan main, ya kan? Iya, saya mana belakang. Dari belakang maksudnya. Iya. Iya. Pak Radit punya cerita apa? Udah, ini udah top Udah, banget. ini aja. Top banget, Jangan, ini udah top banget. jangan mengalihkan. jangan lo ngalihin. Pak Radit lo ada cerita. Udah. Sebenarnya ada. Ada yang cerita. email, ada yang email. Ada yang email. Oh, Tapi ini Sobat, email? sorip itu Pak, ada yang email, sorip. Sobat Karib. Sobat Karib. Sorip. Jadi Kimata itu panggilan Mas Bre Ombre itu uh-uh. menjadi sebuah kesimpulan namanya sorip. Sobat Karib. Gue minta sorip ya. Itu sorry. Sorry. Tapi itu ceritanya di episode berikutnya Episode aja. berikutnya kita ceritain lagi. Iya. Tapi ini udah the best sih. Udah the best banget. Miss Ini Penda, penontonnya the best, nih Miss Penda. langsung 3.000. Miss Penda. Ini loh Pak yang bikin. Jangan lupa. Tadi tuh saya udah cerita sehikmat mungkin gitu. Nah, nanti judulnya Miss Penda judulnya. Jangan dong, Pak. Enggak apa-apa dong. Kesian dong, Pak. Enggak, Pak. Miss Penda. Apaan tuh Miss Pak, Penda? jangan, Pak, Nanti dia email kita nonton. penuh. Nanti dia nonton. Ya pastilah. Ya, Enggak, pasti jangan. nonton. Enggak, jangan dong. Mungkin dia Jangan, nonton. Jangan, Pak. Nggak Bang, enak kalau disebut. cerita kayak begini dari awal, ntar gue ceritain orangnya nggak mau nongol. Lagu lama, gue buang juga deh, Bang. Kesel gue. Oke, Mas Bre, Pak Bre, Mbak Bre. Kalau punya cerita yang kiranya mau diceritakan tapi kalian Yang tidak kayak mau. begini. Ya, kalau kalian nggak mau ada di kamera itu bisa email aja. Iya, benar. Bisa email. Bisa email? Iya. Khusus Miss Penda. Khusus. Enggak, hashtagnya itu. Kalau Miss punya Penda. cerita tentang Miss Penda. Ini channel apa sih? Enggak, itu tadi cerita tuh udah. Bro. Hey. Bro. Enggak, ini kan sedih jadi ketawa. Enggak, iya Pak, ini mohon sedih, maaf. Pak. Ini Ini sedih. sedih. Mohon maaf ya, ini salah saya. Nah, nggak apa-apa. Tapi gini, ya itu adalah cirinya Kimata ya. Cerita horor, tapi gimana pun caranya kita tuh bikin menjadi itu menyenangkan gitu. Cerita Walaupun sedih di balik pun, itu ada sedihnya ya. sedih pun, Tragis sih, tragis. Tragis Itu sih pun bukan kita bercandain, tapi Bukannya memang kita nggak sopan. bukan nggak sopan gitu. Karena kita ahli sopan, anak salaman. Kebalik, Pak. Wah. Ali Topan anak Wah. jalanan. Oh salah, maaf. Ya udah, Jadi nggak ada cerita lagi? nanti dong Oh, episode nanti berikutnya. episode berikutnya ya. Ya udah deh. Nantikan cerita-cerita berikutnya dengan hashtag Miss Penda. Pak. Gojeknya udah datang. Ya udah. Wah ya udah, ambil dulu. See Masuk you ya. dulu. Tar dulu. Jangan lupa subscribe,
like, Likes, komen, komen. terus apa? Cleaning. Itu jangan lupa Untuk dapat apa namanya? Untuk dapat notifikasi video kita selanjutnya.